Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ya, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah dimanapun Anda berada, apa kabar Mhm. Anda di sore hari ini? Ya, semoga semua sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah yang mendengarkan kita di frekuensi 95,7 FM di sore hari ini sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, kalau ada yang kurang Mhm. sehat, ya segera datang ke dokter, Iya, ya heeh, berhubung mungkin betul. dokternya belum libur hari ini, Ya insya Allah. insya Allah ya. Mhm. Nah, sahabat keluarga muslim, alhamdulillah kami kembali lagi ya di sore hari ini bersama saya Yudi Sembiring. Dan saya Selamat Arianto. Ya Mhm. tentunya dalam program yang kita nanti-nantikan itu selama Ya, kita kita yang aja yang menantikan. nantiin aja ya. Nanti-nanti. Orangnya biasa apa, bodo amat gitu. Ya, kita kembali lagi dalam lagi Lagi on on air. air ya untuk edisi di, sore hari ini, alhamdulillah. Ya, Nah, sahabat keluarga muslim ya dan juga Mas Slamet, waduh ingat-ingat ya. nih tentang bahasa Arab nih. Waduh, kadang memang susah, Heeh, apalagi lisan kita sering makan ubi bakar ataupun getuk, itu mhm, memang agak susah mengucapkan bahasa Arab. Ya, tapi heeh. tidak ada yang tak mungkin Bang Iya Biring. betul, Selama kita masih mau belajar, mhm, ya lidah kita pun yang mungkin sering makan ubi bakar, mhm, bisa aja nanti mengeluarkan makhrajul hurufnya pas betul kayak betul. bahasa Arab. Itu penting nih ya. Ya, Heeh, karena kenapa sih penting belajar bahasa Arab gitu bilang? ah, Kemarin ah, ini pas, ada keluarga kita yang meninggal Selamat ya, wah ini heeh, itu tulisan di apa itu biasanya mereka itu ditaruh taruh apa, kain hijau itu, ah, di situ ada tulisannya, kullu nafsin dha'iqatul maut, kan gitu pada dasarnya kan. ah. Mereka nulisnya kullu nafsin za'iqatul maut. Saya pun Oh, berarti dia sedih melihat itu. eh, Sampai saya post di Facebook kan, inilah pentingnya umat ini untuk belajar bahasa Arab. oh. Betul nggak? Ya, jadi salah nulis ya. Iya, Kata orang, mhm, salah nulis dalam bahasa Arab itu bisa salah arti. iya betul, Wah, tapi wallahu alam, mhm, bagusan nanti kita tanya aja nih ya. iya. Sama narasumber kita yang udah kita undang hadir di studio yang Yang minimalis inilah, yang sederhana, yang apa adanya nih. yang apa Alhamdulillah, adanya. Ah, sahabat keluarga muslim kita sudah bersama Ustadz Muhammad Ihsan. ya. Kaifahaluka Ustadz? Alhamdulillah bikhair, Masya alhamdulillah. Allah, Masya Allah. alhamdulillah. Dari ini sebelum Ustadz ya, Iya. sebelum kita bicara lebih jauh, dari melihat Ustadz Muhammad Ihsan hadir di sini, kita membahas tentang bahasa Arab. Apa yang antum ingat, Mat? Kesan apa yang pertama kali antum rasakan? Kesan ya. Pertama kali saya belajar bahasa Arab, Hmm. ketika orang itu mengatakan sukron. Gak tahu apa-apa Bang Giring. Dia kira snack. Apa ini sukron itu, tahuku makanan itu Oh kan, iya iya ada. bulat-bulat itu. Tapi apa maksudnya itu sih? Kayaknya Ketika enggak. melihat Ustadz, Ketika melihat ustadz, hmm. akhirnya berjalan waktu, "Ih, ustadz ini emang luar biasa. Oh iya. Bisa nggak aku kayak dia ya?" Oh Gitu. gitu ya, alhamdulillah. Tapi ada satu hal yang ketika aku melihat Ustadz Ihsan, Heeh. yaitu saya dulu nggak percaya Ustadz ada orang yang mencintai bahasa Arab. Begitu Biasanya Ustadz. mencintai si dia gitu ya. Iya betul. Saya Biasanya. pikir ini kan salah satu mata pelajaran yang kita selalu berdua dapat sorotan Pak Ustadz. Kawan di atas, kita di bawah. Jadi disoroti di Ada di bawah ya. tengah sekali. Kali. Iya betul. Tapi alhamdulillah setelah tamat kuliah kita mencintai bahasa Arab. Mhm. Mungkin ada yang apa Ustaz Selamat tadi? Ya, apanya? Yang ente kirim tadi kanan tadi apa tadi? Oh gitu. Ya udah, jadi di Mhm. kesempatan kali ini tema kita kan ada apa dengan bahasa Arab. Ada apa dengan Gitu. bahasa Arab? Ada apa, Mbak? Nah, jadi nanti bagi sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah yang mau bergabung, Betul? ya kita persilahkan loh tentunya ya. Iya. Silakan nanti gabung aja bersama kita di sini Mhm. ya melalui nomor telepon 061 282. Saya ulang ya. Untuk nomor telepon nih ya. Ya. Nomor telepon 061 282. Mungkin Ya. ini sahabat dari Salah atau juga sahabat keluarga muslim yang ingin nanti bergabung bersama kami persilakan. Ya. Dan juga nomor SMS nih. Ini yang paling perlu. Iya, paling Nah, perlu. dan Karena ini yang sering lupa. pakai hemat. Oh iya. Ya, silakan gabung bersama kita Heeh. di kesempatan kali ini di 0852 Mhm. 71153456. Iya, kita akan membahas ada apa dengan bahasa Arab. Iya. Eh, Ustadz, kalau boleh tahu nih Ustadz, Mhm. kira-kira ada nggak sih keutamaan kita dalam belajar bahasa Arab? Iya. Hmm. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tentu
bahasa Arab itu memiliki keutamaan ya. Keutamaan yang sangat banyak sekali. Pertama dari sisi perbandingan dia dengan bahasa-bahasa yang lain. Jadi bahasa Arab itu seperti bahasa-bahasa yang lain, hanya saja dia memiliki kelebihan. Iya, Pak Ustadz. Di antara kelebihan bahasa Arab itu, dia adalah bahasa yang paling lengkap. Paling lengkap, Pak Ustadz. Ya, paling lengkap. Jadi kalau misalnya dia menyebutkan sesuatu itu, insya Allah ada, Pak Ustadz. Ya? Iya, betul. Sampai saya pernah juga mendengar bahwa untuk penyebutan seekor unta saja, Iya. dia memiliki beberapa nama. Beberapa gitu. nama, betul. Termasuk juga singa gitu Ustadz ya. Betul. Iya, Hmm. iya, betul-betul. Masya Allah. Jadi kelengkapan bahasa Arab itu dia tidak hanya sebatas mufradat, tetapi dia dalam 4 struktur bahasa itu. Oh ya, apa Jadi itu? Pak bahasa itu kan terbentuk dengan 4 hal ya. Ustadz? Mm-mm, Pertama aswatnya, bunyinya, makhraj hurufnya itu. mm-mm, Yang kedua mufradatnya. mm-mm. Yang ketiga itu adalah kalimat-kalimatnya, dan yang keempat itu adalah maknanya. Maknanya. Ya, jadi bahasa Arab itu kelengkapannya itu tidak hanya dari satu sisi, tapi dia lengkap ya, sehingga itulah yang membuat bahasa Arab itu dipilih oleh Allah untuk mengemban wahyu kalamullah. Sama seperti Nabi Muhammad SAW, Sallallahu alaihi wasallam. itu kan manusia yang lengkap ya, Mm-mm. manusia yang sempurna, manusia yang paling terbaik dari manusia yang ada dari Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Iya. Jadi Allah pilih, dan dialah yang berhak untuk menerima wahyu, Wahyu. risalah, bahkan sebagai penutup. Mm-mm. Begitu juga bahasa Arab. Dialah yang berhak untuk menerima firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bahasa yang lain tidak sanggup untuk itu. Jadi kalau dari sini saja pun kita sudah paham bahwasanya bahasa Arab itu luar biasa keutamaannya. Iya, Pak. Jadi itu adalah pilihan Allah. Allah Jadi tentu pilihkan. kan kalau Allah memilih kan berbeda kalau kita memilih. Iya, iya, iya. Betul ya? Mm-mm. Jadi kalau wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar, dan Mm-mm. Tuhanmu lah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang memilih. Oh iya, betul. Betul. Saya setuju sekali, Pak Ustadz. Iya. Karena kan ada juga pernah saya dengar kajian, Pak Ustadz, bahwa tentang keutamaan Al-Quran. Al-Quran itu pasti dengan orang-orang yang mulia, Ustadz ya. Betul. Makhluk-makhluk yang mulia. Ya. Jibril sebagai ya kan begitu. Betul. ya. Ya, sedangkan Nabi kita Muhammad adalah Orang Nabi yang yang termulia. Kemudian mereka yang menghafalnya, kan Betul. begitu, Pak Ustadz. Hmm. Dan tentunya bahasanya juga udah Hmm. masuk di situ mendukung, Pak Ustadz. Ya, itulah kalau kita mau lebih detailnya itu bisa kita baca tafsir surah Yusuf ayat yang kedua, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Jadi kita bisa baca di tafsir Ibnu Katsir di ayat yang kedua ini keterangan tentang keutamaan bahasa Arab itu. Jadi di situ ada keterangan tentang bahwasanya bahasa Arab ini adalah asyraful lughat, bahasa yang paling mulia. Paling mulia. Bahkan yang uniknya, Mm-mm. unik ya. Ini kan dunia ini terus berputar ya. Iya, betul. Kemudian dan dunia ini semakin berkembang, Mm-mm. tentunya ada hal-hal yang baru. Mm-mm. Dan biasanya hal-hal yang baru itu kan kalau kita perhatikan ada kata yang mungkin juga baru. Iya, betul. Dia Betul ya? ya kan, karena kan ada hal yang baru dibutuhkan nih nyebut yang baru gini, Pak betul. Ustadz. Ya, betul. Nah, jadi ternyata Mm-mm. kenapa bahasa Arab itu Allah pilih sebagai bahasa Al-Quran? Karena memang tadi saya katakan bahasa Arab itu adalah ashmalul lughat wa ajma'uha. Jadi yang paling universal, yang paling lengkap, sehingga mufradat dia itu sudah lengkap. Mm-mm. Sehingga kalau zaman berkembang, Mm-mm. ya, yang bertambah itu bukan mufradatnya, Ya, jadi tapi yang bukan materi mufradat, tapi yang bertambah itu adalah maknanya. maknanya, Pak. Karena bahasa Arab itu disebutkan kata ulama, bahasa Arab itu ada namanya nizam sinaati al-mufradat. Oh. Nizam itu artinya sistem Uh-uh. yang dapat membentuk kata baru. Itulah disebut dengan masna' al-lughat. Itu pembuatan bahasa gimana, Iya. Mas Al-Lughat ini? Terupgrade mungkin Iya. ya. Gitu ya. Jadi dia sendiri bahasa itu bisa membuat kata baru gitu. Oh, begitu. Iya, kata baru. Seperti Kasih- misalnya ini. kasih contoh, ini, kasih contoh. contoh ini. Mm. Coba, ini apa bahasa Indonesianya? Handphone. 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 Pertanyaan- Ini serapan ya. Iya kan, handphone. Nah, apakah orang Indonesia sudah memiliki kata handphone ini sebelum adanya handphone? Ini yang kalau yang jenis ini ada bahasa. Mungkin ya gawai. Untuk gadget gawai sih. Nah, Dalam
Tapi jarang sekali dipakai. Jarang. Aku ya. baru tahu Bang Billy. Cuma kata handphone saja lah misalnya. Iya, Kata betul, handphone betul, saja. handphone ada Kata handphone. itu kan tidak muncul kecuali saat handphone itu sudah mulai ada. Oh iya betul memang. Betul kan? Iya. Sedangkan bahasa Arab, bisa bahasa Arab. Bahasa Arabnya ini jawal atau hatif ya. Ya. Sedangkan hatif itu, kata itu sudah ada pada zaman Rasulullah. Oh begitu. Ya, jawal itu sudah ada pada zaman Rasulullah, itu katanya sudah ada. Kalau Maksudnya kata itu sudah ada. Yang berkembang itu adalah maknanya. maknanya Pak Ustadz ya. Jadi bahasa Arab itu tidak bisa dijajah. Kalau begitu Pak Ustadz, sebelum kita break ini Pak Ustadz ya. Iya. Mungkin mungkin harus break ini Pak Ustadz ya. Insya Allah sahabat keluarga muslim, Iya. kita akan lanjutkan setelah jeda-jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Ya. Kenapa harus memilih sekolah tinggi STAI As-Sunnah? Karena STAI As-Sunnah adalah sekolah Islam yang unggul dan profesional dalam pendidikan Islam dan dakwah, serta berdaya saing tinggi dalam skala nasional pada tahun 2020. Keunggulan STAI As-Sunnah, dosen dari dalam dan luar negeri, memiliki lembaga tahfiz Al-Quran, hadis, dan mutun ilmiah, fasilitas laki-laki dan perempuan terpisah, asrama dengan fasilitas yang memuaskan, ruang kuliah multimedia, memiliki studio Salam TV dan studio radio Arisalah FM, adanya ruang keterampilan menjahit, lab komputer, lab bahasa, dan micro teaching, adanya sarana olahraga dan native speaker, dan sejumlah keunggulan lainnya. Di akhir tahun, STAI As-Sunnah juga memberikan beasiswa prestasi bagi mahasiswa yang berprestasi. STAI As-Sunnah melahirkan sarjana-sarjana Islam yang aktif berbahasa Arab, menguasai ilmu-ilmu keislaman, terampil dalam berdakwah, dan memiliki satu bidang keahlian khusus secara profesional. Lulusan STAI As-Sunnah memiliki peluang kerja yang luas. PBA bisa menjadi guru bahasa Arab di tingkat sekolah dasar atau menengah, menjadi penerjemah bahasa Arab, menjadi trainer inovatif pembelajaran bahasa Arab, menjadi pengelola lembaga pendidikan bahasa Arab, menjadi peneliti dalam bidang bahasa Arab, KPI, menjadi penyiar radio atau televisi, menjadi jurnalis atau wartawan, menjadi juru dakwah, menjadi humas, menjadi manajer administrasi lembaga dakwah, menjadi peneliti komunikasi Islam. Jika kita ingin anak-anak kita, generasi kita mendalami Islam secara kafah, baik dan benar, dengan ilmu-ilmu yang kuat, ilmu-ilmu yang dalam tentang keagamaan, tiada lain pilihan number one As-Sunnah di Sumatera Utara. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengajak kepada seluruh anak bangsa ini, wabil khusus yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara, untuk dapat bergabung ke Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah yang berada di Tanjung Morawa. Tentu untuk menjadi generasi Islam pilihan yang dapat menjadi orang-orang yang membawa sunnah Rasul SAW, tidak hanya dalam teoritik, tapi dalam implementasi dan pengamalan. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi telepon dan WA di nomor 0823 6189 1866. Alhamdulillah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah yang mendengarkan kami di 95,7 FM Radio Arisalah, santun menyapa, ilmiah berbicara. Dan balik lagi kita dalam program kesayangan kita, maksudnya kesayangan kita berdua Bang Biring ya, di Lagi On Air. Iya. Nah alhamdulillah kita mungkin lanjutkan lagi ya. Kita Iya. masih bersama Ustadz Muhammad Ihsan. Ya, tapi sebelum itu Bang Apa? Biring, kita akan kenalan dulu. Dari tadi kita ngobrol-ngobrol belum kenalan sama Ustadznya. Ya, atau kita kenalkan Kita Ustadznya. perkenalkan Ah, itu masalahnya. Nah, Ustadz ini Ustadz Muhammad Ihsan ini Hmm. adalah seorang dosen ya, Ya. atau seorang pengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah. Ya. Wah, Saya belajar sama beliau ada beberapa tahun. Ya. Tamat Tahun. kayaknya. Tapi nggak setiap tahun kita jumpa Pak Ustadz ya. Iya betul. Ya, belajar itu kan nggak hanya di kelas Bang Biring. Oh iya betul. Di luar kelas itu lebih banyak kita dapati pelajaran-pelajaran dari Ustadz Muhammad Ihsan. Ustadz ini memang luar biasa.
Saya nggak menjilatkan Ustaz. Allah was. Iyalah, Enggak betul. insya Allah. Dan makanya layaklah kita untuk minimal belajar lah, ambil ilmunya dari Iya Ustaz betul, Muhammad Isan nih. alhamdulillah. Ya balik lagi kita ke benang merah kita. Yang tadi kayaknya masih gantung tuh. Masih ada lagi ya? Oh ya udah. Masih gantung tak kayaknya, Ustaz? Iya betul. Ah, Tadi Daripada dia berkenaan kelewat-lewat. tentang hmm. sistem pembentuk kata dalam bahasa Arab itu, itulah salah satu keutamaan bahasa Arab sehingga dia itu tidak perlu menyerap bahasa mufradat dari bahasa Bahasa lain lain. begitu, Kak? Walaupun memang ada, tapi dia dengan dirinya sendiri dia bisa membuat mufradat. Inilah yang kadang saya marah Pak Ustaz. Hmm. Dengan beberapa waktu lalu mungkin ya, beberapa tahun yang lalu tentang orang yang menyepelekan bahasa Arab. Sampai hapuskan bahasa Arab. Padahal kan bahasa Indonesia itu Banyak diserap dari banyak bahasa menyerap Arab. bahasa Arab kan Betul, begitu betul, kan. betul. Terus Itu sempat betul, kita betul. hapuskan kebingungan kita. Iya, Apa dari ya A berarti saja dia sudah gitu? banyak ya. Adab, akal, alim. Selamat Ustaz, itu Selamat. bahasa Arab. Betul, Iyalah betul. dari kata salama, salimun, islamun, Oh, masalah. selamatan. Selamatan. Iya. Syukuran. Iya, alhamdulillah syukuran ya. Ustaz. Nah, jadi begini Pak Ustaz. Ada bilang kan sulit. Ya, ada yang bilang karena seperti yang saya bilang tadi, Indonesia banyak makan ketuk lah mungkin orang Jawa bilang ya. Tapi kan kontradiksi, kalau yang sulit nggak diserap. Jadi, Nggak, kalau kita merasa sesuatu itu sulit, biasanya nggak kita gunakan kan begitu Betul. kan. tapi Ternyata banyak juga kita orang Indonesia ini menggunakan. Berarti insya Allah udah bagi orang Indonesia itu mudah kan begitu Pak Betul, Ustaz? betul. tapi apakah benar Ustaz Hmm. kita kalau belajar bahasa Arab itu sulit Ustaz? Nah, jadi inilah yang memang menjadi masalah ya, Hmm. dan yang berkembang dengan adanya asumsi bahwasanya bahasa Arab itu sulit. Iya, Dan memang. ini kita tegaskan bahasa Arab itu tidak sulit. Ya, bahasa Arab itu mudah seperti bahasa lain untuk dipelajari. Hmm. Tapi nanti kita harus tahu kenapa bisa muncul asumsi bahwasanya bahasa Arab itu sulit. Kita harus tahu sebabnya kan. Iya betul. Nah, tapi yang jelas kita harus katakan bahasa Arab itu tidak sulit. Buktinya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat, dihafal, dipelajari, ditadabburi. Iya. Nah, hanya saja siapakah yang mau mempelajarinya? Begitu. Nah, begitu. Apakah yang mau pelajarinya? Tapi kalau Dan nggak jangan kita merasa sulit kan karena memang malas belajarnya. bisa Betul, jadi betul. gitu. Nah, dan itu berulang kali ya Allah katakan ya di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau ini Allah katakan bahwasanya Al-Qur'an itu tidak sulit, bahkan Allah permudah, berarti tidak bolehlah kita katakan bahasa Arab itu susah dan sulit. Nah, itu yang pertama dalilnya. Kemudian bukti bahasa Arab itu tidak sulit adalah dia bisa dihafalkan, terutama Al-Qur'an yang berbahasa Arab itu oleh orang yang tidak paham sama sekali bahasa Arab. Orang yang nggak paham sama sekali bahasa Arab, tetapi bisa. Kan ya buktinya anak-anak kecil ngaji itu kan dia nggak bisa bahasa Arab. Tapi bisa assalamualaikum gitu. Itu Iya, bahasa Arab. Tapi ngajinya bagus. Ngajinya Iya. bagus gitu. Dia nggak ngerti apa yang dia bilang, tetapi insya Allah bisa. Tapi gitu, dalam keseharian dia hadir dalam kehidupannya. Oh, iya. Contohlah misalnya setiap Muslim dimanapun dia berada, Iya. apapun sukunya, apapun bahasanya, dia mengucapkan itu bahkan 5 kali dalam sehari semalam. Iya. Ya kan, dalam sholatnya dia baca Al-Fatihah, baru ada rukuknya, ada sujudnya, semua itu kan berbahasa Arab. Betul Bos. Jadi kalau dikatakan bahasa Arab itu bahasa asing, Ya, itu pun kita tidak bisa terima karena dia tidak asing bagi kita. itu nggak asing bagi kita. Tidak betul. asing. Bahasa orang asing atau bahasa negeri asing. asing apa? Cari lagi pembenaran. Sama seperti azan. Azan yang kita dengar tiap hari 5 kali itu kan berbahasa Arab semua. Siapa Betul. bilang dia asing? Oh iya betul. Ya. Itu udah nggak asing. Bos. Iya, zikir pagi, petang, ataupun zikir kita keluar masuk rumah, masuk WC, keluar WC, makan, minum, itu kan berbahasa Arab semua. Betul. Itu memang betul Pak Ustaz. Secara apa kita udah buktikan Ustaz Selamat ya. Di Radio Arisalah setiap hari Sabtu, Sabtu pagi kita itu kan ada pelajaran bahasa Arab yang kita angkat itu kitab apa? Durusul Lughah ya. Kalau di sini kelas sore hari Senin Pak Ustaz. Iya. Nah, itu ya memang umur ibu itu mungkin udah umur 60 tahun begitu. Iya. Pak. Tapi memang mudah bagi mereka. Alhamdulillah. Bisa pelajari. Ya. Dan kalau untuk di Sebab. kampus kita ini Ustaz, Oh iya. kira-kira
gimana kualitas mahasiswanya dalam mempelajari bahasa Arab? Apakah memang mereka itu kesulitan atau bagaimana nih, Ustaz? Pertama yang harus kita pahami adalah bahwasanya bahasa Arab itu tidak sulit ya. Oh ya. Tapi kesulitan itu muncul bukan karena bahasa Arabnya, tapi karena kepribadiannya, karena orangnya gitu. Bukan karena bahasanya itu yang tidak sanggup untuk Iya. iya, sama seperti matematika. Iya. Ya. Ya matematika memang sulit ya. Apalagi kalau orangnya memang bermasalah, lebih sulit lagi. Ya kan begitu. Iya. Tapi dia tetap bisa dipelajari oleh orang, manusia. Mhm. Nah, jadi di sini tetap mendapatkan kesulitan-kesulitan, tapi itu kan bisa diselesaikan, ya bisa dipecahkan masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan itu. Tapi yang ingin saya tegaskan itu adalah Mhm. kenapa pemahaman orang atau asumsi orang itu bahasa Arab itu kok sulit selama ini? Karena dia nggak tahu apa tujuannya dalam berbahasa Arab itu. Iya. Di antaranya adalah yang selama ini terjadi adalah caranya. Oh, caranya. Iya. Oh. Yang Saya kira bermasalah tadi itu kayak pada caranya. kayak kita dulu Pak Ustadz. Mm-mm. Kita memang nggak tahu apa faedahnya. Dan gitu pun Iya. antum nggak tahu cara belajarnya. Cara belajarnya Iya. Pak Ustadz ya. Jadi caranya Hmm. yang sebenarnya bermasalah. Caranya yang bermasalah itu adalah Hmm. memulai bahasa itu dipelajari dengan ilmu bahasanya, bukan bahasanya itu sendiri. Jadi Ilmu. yang tidak dipahami itu adalah belajar bahasa dengan belajar ilmu bahasa. Jadi kita kalau yang ditanyakan tadi sama Pak Slamet tentang belajar bahasa Arab di As-Sunnah, kita menggunakan pendekatan bahasa. Kita mengajarkan bahasa terlebih dahulu, baru ilmu bahasa. Iya betul. Ilmu bahasa itu maksudnya seperti nahwu sorof. Iya, Nahwu betul. sorof itu bagus, bahkan kita harus mempelajarinya. Hanya saja penempatannya ini yang dia tidak tepat diletakkan pada level pemula. Karena dia beda dengan saya belajar bahasa Inggris Pak saya. Kalau Iya. bahasa Inggris mungkin belajar apa yang present apa gitu. Itu grammar Oh, namanya. grammar Iya. kan gitu. Kalau bahasa Inggris kan belajar itu dulu Iya. Pak saya. Mungkin ada yang bikin kurikulum malah Kayak gitu ya, disamakan gitu Pak disamakan. Ustadz. Iya, iya. Padahal ini khotok ya Ustadz ya. Iya, jadi dulu para ulama itu mengajarkan nahwu sorof itu memang untuk analisis teks tertulis ya Al-Quran dan hadis untuk memahaminya, dan mereka sudah belajar dalam kesehariannya berbahasa Arab. Iya. Jadi ilmu nahwu sorof itu secara asal dia bukan untuk membuat orang bisa berbahasa, tetapi memperbaiki bahasa. Oh begitu Pak Ustadz. Bukan membuat dia bisa berbahasa, tapi memperbaiki Memperbaiki bahasa. Oke. Sehingga kalau memang tidak ada, apa yang mau diperbaiki? Betul. Iya kan? Betul. Yang nggak ada Mau kalau diperbaiki. nggak ada ya nggak ada rusaknya kan. Ibaratnya bawa tukang ya kan. Iya, Tapi memperbaiki. yang diperbaiki rumahnya nggak ada gitu di Ah, hutan, betul. ngapain gitu. Iya. Betul. Alhamdulillah. Ini kita ajak kembali sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat dari Salah yang mendengarkan kita di sore hari ini. Kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di 0617944282 atau di mana Ustaz? Ya, atau juga bisa kirimkan pertanyaan Anda, partisipasi Anda melalui SMS ya di nomor 0852 71153456 ya. Oke, bagus. Nah, ini kita belajar bahasa Arab udah cukup tua, Ustaz. Umurnya maksudnya, Iya. baru belajar. Sebenarnya nih Ustaz. Iya, Ya, kira-kira umur berapa nih efektif kita belajar bahasa Arab? Oke. iya betul. Sebenarnya bahasa itu bisa dipelajari bahkan dalam artian begini. Pertama yang harus kita pahami itu adalah bahasa itu hanya bisa diperoleh dengan dua cara. Ya gimana? Yang pertama disebut dengan thariqah fitriyah. Ustaz? Ya, jadi dari fitrahnya lahir dia, langsung dia diajari sama orang tuanya belajar bahasa otomatis. Inilah disebut dengan iktisabul lughah atau disebut dengan pemerolehan bahasa ibu, bahasa pertama. Ya. Kemudian yang kedua disebut dengan ma'rifiyah. Ya, ma'rifiyah fikriyah disebut dengan ta'allum lughah, belajar bahasa, dan ini biasanya disebut dengan belajar bahasa asing. Nah, jadi kalau bahasa Arab itu sebenarnya bisa dipelajari begitu anak itu lahir. Bisa ya, Ustaz? Bisa langsung kita ajari dia bahasa Arab sampai nanti dia seperti kita ngajari bahasa Indonesia anak kita. Oh iya betul. Kita Betul ajak kan? komunikasi dengan bahasa Betul. Arab. Bukan nahwu sorofnya. Bukan. Fa'ala Bukan. yaf'alu itu. Bukan. Jadi Anaknya senang. Jadi sebenarnya itu tadi yang kita bahas sebelumnya itu bahwasanya pembelajaran bahasa itu yang terbaik adalah
dimulai dengan belajar bahasanya bukan ilmunya. Oh. Dan Iya, itu ditandai dengan tanya jawab. Mm-mm. Itu udah disebut dengan hiwar atau muhadasa atau conversation. Mm-mm. Jadi begitu anak lahir misalnya, Iya. apa kata si ibu? Eh, Alhamdulillah nak, anak sudah lahir gitu kan. Ih miripnya ya, mirip mukamu ya, iya mirip. Dia yang bertanya, nanti dia yang menjawab. Nanti kalau anak nangis, kenapa nak nangis? Iya Lemi nangis, namanya udah haus, ya kan? Aha, Iya, betul. iya. Itu namanya hiwar. Mm-mm, iya. Jadi belajar bahasa itu seharusnya pertama kali orang yang mau belajar bahasa dari sifar, dia dari zero, dari nol, Mm-mm. dia disuguhkan kepadanya itu adalah soal jawab, hiwar, Oh begitu Pak Ustadz. muhadasa. Jadi dalam bentuk perkenalan misalnya assalamualaikum, waalaikumsalam, ismi Muhammad Ihsan, masmuka, ismi Selamat, kaifa haluk, bi khair walhamdulillah, wa kaifa haluka anta bi khair walhamdulillah. Ini mukaddimahnya. Mm. Jadi dia dibiasakan dulu dengan hiwar, sudah bisa duduk dia bahasanya baru belajar ilmu bahasanya. Oh begitu. Iya. Berarti ilmu komunikasi yang bersifat bicara gitu saja. Iya, Apa sih istilahnya kita ini? Kalau hiwar itu apa sih di bahasa Indonesia itu? Percakapan, dialog ya. Oh, Iya, Hmm. percakapan. Jadi dari kecil udah bisa diajari kita Iya, ya. jadi dia sama seperti anak saya misalnya yang nomor satu itu sudah. Ya ada Oh, iya. telepon Ada kita penelpon. angkat dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, dengan Naam, siapa di silakan. mana? Ummu Mehra Ustaz di Tebing Tinggi. Ummu Mehra, Mehra. Halo, Ki. Ahlan biki. Alhamdulillah, ana bi khairi. Alhamdulillah. Ma huwa Ustaz, soal? kaifa halukum? Nahnu bi khair. Nahnu bi khair, alhamdulillah, masya Allah. Ma huwa soal Ummu Mehra? Gimana Ustaz? Apa pertanyaannya? Oh, pertanyaannya. Heeh. Gini Ustaz, kalau misalnya bahasa Arab itu Hmm. kan ana baru belajar. Mm-mm. Nah. Jadi kalau nggak dipraktekin dalam kehidupan sehari agak susah juga Ustaz. Mm-mm. Nah, jadi pertanyaannya, kalau misalnya ini pertanyaannya Ustaz ya, Iya, Iya, silakan. Silakan. gimana caranya Ustaz biar bisa lancar bahasa Arab gitu Ustaz? Oke, coba Oh, kita tanyakan sedangkan- buku yang dipelajari apa kira-kira? Yang buku yang dipelajari apa Ummu Mehra? Durusulullah Oh, Ustaz, yang Durusulullah, setiap ya. Sabtu lah, itu yang saya Iya, iya. minggu sekali sama Ustaz Selamat sama Ustaz Iya, iya. sendiri. Alhamdulillah. Iya. Tapi pun di sini Ana juga minta ajarin juga sama ustazah yang ada di yang ada di Masjid Imam Syafi'i kan, sama kawan-kawan juga seperti Bu Hanum gitu. Oke, terima kasih. Cuman kalau seminggu sekali rasanya memang kurang Ustaz. Betul, Syukurnya betul. udah ada yang hari Senin itu juga kan hafalan mufradat. Betul. Ya, alhamdulillah. Karena saya memang terlambat sekali Ustaz belajar bahasa Arab, udah Iya, iya. 27 tahun baru belajar bahasa Arab. Iya. Nah, Ummu Mehra. Jadi Iya. pertanyaannya bagaimana tipsnya kalau misalnya kita nggak di kehidupan Punya sehari-hari? basic, nggak punya basic bahasa Arab sama sekali, Ya, tapi oke. pengen bisa Ya. bahasa Arab gitu Ustaz. oke, Karena kan terima. kalau bisa bahasa Arab, insya Allah baca Al-Qur'annya pun bisa membantu untuk Betul. lebih lancar gitu Ustaz. Iya, iya. Betul, alhamdulillah. Iya. Tips Ya. dan triknya mana tahu bisa Ustaz share ya kan Ustaz. Iya, Hmm, iya, iya. Iya. Iya, syukron. Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Wa Afwan, iyaki. afwan. Barakallahu fikum. Barakallahu Assalamualaikum fiki. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya pertanyaan dari Ummu Mehra. Apa tadi Ustaz Selamat? Banyak kali pertanyaan. Iya. Ya, yang bisa kita tangkap dulu, Pak. Iya, pertama yang harus kita pahami Hmm. adalah al-lughah hiya mumarasah. Ya, bahasa itu adalah pembiasaan. Hmm. Wal mumarasah itu tahtaju ila tadribat. Iya. Dan pembiasaan itu membutuhkan latihan-latihan. Semakin banyak kita melatih diri, Hmm. maka semakin mudah dan semakin cepat mahir. Mungkin cepat mahir. Atau kita katakan al-lughah itu maharoh ya. Hmm. Maharoh itu keterampilan. Keterampilan. Sama seperti Sepeda. naik sepeda, itu kan keterampilan ya, bukan pengetahuan ya. Iya, itu nggak dapat. Iya kan? Nggak ada yang ngajarin kita di Jadi- sekolah. Mat. Khusus. Jadi Eh, dia kan Belajar nggak ya bukan hanya sebatas teori. Dia harus praktik, maka dia harus dipraktikkan. Nah, pertama yang harus kita berikan tipsnya itu adalah ketika kita belajar bahasa Arab itu, Ya. hendaknya lah kita memilih guru itu yang dia memang conversation, memang dia mutahaddits bil lughatil arabiyyah. Ya. Memang dia banyak mempraktikkan bahasa Arab dan itu terbukti di kelas dalam pembelajaran. Hmm. Yatahaddats bil lughah arabiyyah. Itu yang pertama. Yang kedua,
buku yang kita pelajari itu lebih banyak fokusnya kepada conversation dulu. Conversation. Ya, jadi hiwar, muhadasahnya, percakapannya. Kemudian yang ketiga, waktu yang kita berikan itu pun ya kalau bisa banyak. Kalau tidak bisa banyak dalam bentuk pertemuan, banyaknya itu dalam bentuk misalnya kita punya video yang berbahasa Arab. Kita bisa download film-film yang berbahasa Arab, yang mudah-mudah dulu, ya film-film anak-anak. Nah, Kemudian kita misalnya kalau handphone kita zaman sekarang ini, coba rubah dia berbahasa Arab. Kalau kita punya laptop, rubah bahasa Arab. nanti suaminya, Masya Allah. Kayak mana lagi Sama Pak? seperti bahasa Inggris. Kenapa kita terbiasa dengan, padahal yang berbahasa Inggris, kenapa kita terbiasa? Maksudnya bisa kita menghadapi handphone yang berbahasa Inggris itu karena memang awal-awalnya kan seperti itu. Iya betul Ustaz. Itu sama kayak orang tukang install komputer ya Ustaz ya. Iya betul. Padahal nggak pandai bahasa Inggris. Coba aja bisa rupanya. Nah, jadi Iya, dia betul. handphone itu pun bisa juga nanti dirubah dengan bahasa Arab. Sekarang kan kalau yang Android kan mudah merubahnya ke bahasa Arab. Iya betul. Full bahasa Arab. Laptopnya juga bisa tinggal install bahasa Arabnya. Kemudian kita bisa download film-film atau di YouTube itu yang berbahasa Arab. Kisah-kisah anak yang muda, begitu dia. Iya, insyaallah. Kalau bisa memang yang paling terbaik itu cari guru yang bisa ngomong bahasa Arab. Dan kayaknya memang kalau belajar bahasa Arab ini kalau untuk tahap belajar harus cuek ya Ustaz ya. Cuek dengan kondisi. Takut Karena kawan saya dulu ada yang ngomong, "Kaif haluka?" katanya dia sama pintu Ustaz. Saya tanya kenapa sih? Berarti Inilah belajar nih katanya. buang rasa malu itu Iya, ya iya, belajar. betul. Itu betul sekali. Kita harus buang rasa malu, bahkan rasa takut untuk salah itu ya jangan. Iya. Mungkin karena kami takut ya, Ustaz. Saya datang nih dari Arab Ustaz ya. Mungkin masyaikh kita mau cerita Ustaz atau mau curhat. Tapi nggak tersampaikan pesan itu karena takut. Masa nakul gitu. Nanti dia nggak paham pula. Iya betul. Itu penting ya Ustaz ya. Oke, alhamdulillah. Nah, tadi semenjak usia dini gitu Pak Ustaz. Iya, bisa semenjak usia dini. Bahkan kalau di usia tua itu masih bisa belajar bahasa Arab. Bisa. Berarti nggak ada batasan usia. Tidak ada batasan. Bagus. Berarti apalagi tadi Ummu Mehra usianya masih berapa tadi katanya? 27. Berarti nggak ada kata terlambat insyaallah. Belum terlambat lah ya. Bahkan kalau fokus misalnya dia punya misalnya 5 pertemuan atau 4 pertemuan per minggu itu. Kalau fokus dia bisa memahami bahasa Arab itu tingkat mahir dia itu selama setahun. Tapi kalau fokus dalam bentuk komunikasi, dan itu kalau dipakai misalnya seperti buku Al-Arabiyah Baina Yadayk. Arabiyah Baina Yadayk itu kan kelebihannya itu dia menjurus kepada bahasa komunikasi. Ini kebetulan belum hadir, insyaallah nanti kita hadirkan Pak. Dan itulah metode yang digunakan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah. Iya, untuk persiapan bahasanya. Oh iya. Jadi kita persiapan. Saya sampai 2 tahun belajar itu Pak. Dan hasilnya tapi alhamdulillah sekarang bisa lah. Masya Allah. Kalau ngomong tinggal pengembangan saja, pengembangan. Iya, memang betul. Jangan badannya dikembangin. Oh iya, untuk insyaallah lah. Ya Ustaz, ada pertanyaan yang masuk lewat SMS Ustaz. Iya. Ya kita bacain ya. Ini nampaknya dari Ibu Rini di Siantar ya. Rini Siantar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya nih tentang kata sunat atau khitan. Sebenarnya nih Ustaz, yang benar itu yang mana Ustaz? Dan apakah kata itu artinya sama atau beda nih Ustaz? Oh iya, khitan dan sunat. Soalnya kalau anak selamat si Rifki Ustaz, kalau lihat anak saya bandel, sunat dia Mi. Iya. Ini ada kisah sebelum saya jawab ya. Ini mungkin agak kisah lucu nih. Iya betul. Jadi anak saya itu baru usia 4 tahun atau 5 tahun ya. Nah. Jadi sering saya bawa dulu ke masjid untuk sholat berjamaah. Jadi begitu selesai sholat berjamaah, kadang-kadang kan kita sholat sunatnya itu kan di rumah. Iya betul. Bukan di masjid. Lalu dia tanya, Abi kenapa sholat lagi di rumah? Kan Abi udah sholat di masjid. Nah. Saya bilang, Abi sholat sunat nak. Taruh apa dilangnya? Apa? Bi, kalau sholat sunat itu burungnya diapain? Masya Allah. Oke Mas An, mungkin kita akan lanjutkan dulu Mas An ya. Kita tahan dulu. Kita harus jeda dulu. Baiklah sahabat keluarga Muslim ya, itu cerita singkat namun cukup menggelikan kan. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.
Kenapa harus memilih sekolah tinggi STAI As-Sunnah? Karena STAI As-Sunnah adalah sekolah Islam yang unggul dan profesional dalam pendidikan Islam dan dakwah, serta berdaya saing tinggi dalam skala nasional pada tahun 2020. Keunggulan STAI As-Sunnah, dosen dari dalam dan luar negeri, memiliki lembaga tahfiz Al-Quran, hadis, dan mutun ilmiah, fasilitas laki-laki dan perempuan terpisah, asrama dengan fasilitas yang memuaskan, ruang kuliah multimedia, memiliki studio Salam TV dan studio radio Arisalah FM, adanya ruang keterampilan menjahit, lab komputer, lab bahasa, dan micro teaching, adanya sarana olahraga dan native speaker, dan sejumlah keunggulan lainnya. Di akhir tahun, STAI As-Sunnah juga memberikan beasiswa prestasi bagi mahasiswa yang berprestasi. STAI As-Sunnah melahirkan sarjana-sarjana Islam yang aktif berbahasa Arab, menguasai ilmu-ilmu keislaman, terampil dalam berdakwah, dan memiliki satu bidang keahlian khusus secara profesional. Lulusan STAI As-Sunnah memiliki peluang kerja yang luas. PBA bisa menjadi guru bahasa Arab di tingkat sekolah dasar atau menengah, menjadi penerjemah bahasa Arab, menjadi trainer inovatif pembelajaran bahasa Arab, menjadi pengelola lembaga pendidikan bahasa Arab, menjadi peneliti dalam bidang bahasa Arab, KPI, menjadi penyiar radio atau televisi, menjadi jurnalis atau wartawan, menjadi juru dakwah, menjadi humas, menjadi manajer administrasi lembaga dakwah, menjadi peneliti komunikasi Islam. Jika kita ingin anak-anak kita, generasi kita mendalami Islam secara kafah, baik dan benar, dengan ilmu-ilmu yang kuat, ilmu-ilmu yang dalam tentang keagamaan, tiada lain pilihan number one As-Sunnah di Sumatera Utara. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengajak kepada seluruh anak bangsa ini, wabil khusus yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara, untuk dapat bergabung ke Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah yang berada di Tanjung Morawa. Tentu untuk menjadi generasi Islam pilihan yang dapat menjadi orang-orang yang membawa sunnah Rasul SAW, tidak hanya dalam teoritik tapi dalam implementasi dan pengamalan. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi telepon dan WA di nomor 0823 6189 1866. Ya, alhamdulillah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah yang mendengarkan di sore hari ini. Masya Allah, Mat. Ya, balik lagi kita di program kesayangan kita ya. Iya, betul. Semuanya kali ini. Ini dari gedung studio Aha. menuju gedung I'dad Lughah tuh, Mat. Aha. Kalau untuk ukuran seperti saya ini, itu termasuk salah satu cobaan loh, Mat. Oh. Ya, itu bisa mengurangi beban-beban lemah antum. Ya, kalau sering-sering kayak gitu, Ente bayangin kitab berapa banyak nih, Mat. Masya Allah ya. Yang udah hadir di depan kita ini banyak sekali ya kitab. Ya. Tapi sebelum kita bahas nih tentang kitab-kitab yang ada di sini. Ya, balik lagi Tadi kita balik lagi tentang pertanyaan tadi, Ibu. Pak Ustadz. Ibu Rini tadi masalah Ah, ah. sunat dengan khitan itu apakah ada persamaannya atau gimana? Oh ya, Iya, jadi betul. sebenarnya kalau kita orang Indonesia untuk menyebutkan pemotongan-pemotongan itu, Ya. itu disebut dengan sunat dan khitan ya. Nah, jadi kalau sebenarnya bahasanya itu khitan, bahasa Khitan. Arabnya khitan. Sunat itu kan diambil dari kata amalan itu adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Makanya kadang kalau kita dulu ke kampung, Pak Ustadz ya, Iya. kita qafilah dakwah, kan kita semangat nih, Pak Ustadz. Iya. Kita harus menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Mereka berapa kali kita sunat ya? Kan kadang kalau pedalaman karosana kurang paham dia, Pak Ustadz. Oh, ini berapa kali sunat maksudnya gitu ini. Gitu. PR buat antum untuk Memperkenalkan sunnah. memperkenalkan Ya. kata sunnah itu. Betul-betul. Jadi bahasanya sebenarnya khitan, cuman Betul. kita ingin mengikuti langkah-langkah para nabi yang melakukan khitan, itulah disebut dengan sunnah. Jadi sunnah itu artinya mengikuti aturan hidup Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Itu ya Bu Rini ya. Semoga Ibu Rini yang menyimak di sore hari ini udah bisa memahami ya. Ya, nah kembali kita ke benang merah kita
Iya betul. Di hadapan Ustadz tadi udah nampak buku tebel. Itu Iya. tadi yang Bang Biring lari-lari ya. Aku udah keringat jagung, Man. Oh enggak. Bisa dibakar itu enak. Heeh. Ya. Nah ini adalah contoh buku yang dipelajari Betul. di kampus Di- tercinta. Betul. Mungkin bisa saya ambil bentar ya. Jadi Pak Ustadz ini adalah kitab Baina Yadek ya Pak Ustadz ya. Jadi kita di program persiapan bahasa Arab Idat Lughah itu, ini termasuk buku yang kita gunakan untuk pembelajaran bahasa Arab. Jadi ini untuk melancarkan komunikasi para mahasiswa. Nah, jadi ini dipelajari setahun ya. Kita Setahun, memang full mereka kita asramakan. Bahkan kita mengajarkan bahasa Arab itu dia tidak hanya di kelas ya, tetapi kita memiliki strategi. Strateginya seperti strategi perang. Rahasia dong Ustadz. Rahasia. Strategi perang itu maksudnya dia bagaimana semua kondisi diusahakan diarahkan kepada kemenangan dalam mengajarkan bahasa Arab. Ini adalah beban perang yang harus diperjuangkan. Iya. Setiap tahun ada aja yang mau dijajah harus dengan ini. Kan begitu Pak Ustadz ya. Jadi maksudnya kita misalnya begini, buku berbahasa Arab, ya kan? Betul. Guru yang mengajarkan wajib berbahasa Arab. Mereka di asrama buat peraturan harus berbahasa Arab. Nah. Kemudian mereka kegiatan-kegiatannya berbahasa Arab. Semua misalnya iklan-iklan, informasi-informasi itu berbahasa Arab. Mereka berpidato, latihan berbahasa Arab. Iya. Seperti itu. Jadi memang dia dikondisikan betul. Sampai nanti bi'ahnya bi'ah lughawiyah. Bi'ah lughawiyah. Ya, untuk Sumatera Utara saja misalnya sudah ada penelitian tentang bi'ah lughawiyah, Arabiyah ya. Tentang lingkungan bahasa Arab yang paling baik itu untuk Sumatera Utara itu adalah kita di As-Sunnah. Alhamdulillah. Itu sudah ada penelitiannya. Pantas dulu saya bilang anak pesantren. Kalau saya udah kuliah ya kan. Iya, jadi anak kuliah yang di pesantren kan. Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Tapi itu 1 tahun dengan metode seperti itu di kampus STAI As-Sunnah itu sudah efektif Ustadz ya, untuk bisa lah minimal ngomong sama orang Arab. Iya, sudah. Ya, Dia sampai mahir, kita usahakan mahir. Bahkan kalau untuk di Idat Lughah itu sebenarnya kalau apa ya, kalau untuk anak pesantren yang memang betul-betul sudah belajar bahasa Arab di pesantren, yang dia 6 tahun seperti saya misalnya, sebenarnya belajar buku Arabiah ini sebenarnya levelnya level rendah sebenarnya. Karena dia bukan kepada ilmu bahasa, dia kan intinya kepada bahasa. Betul Ustaz. Nah, sebenarnya banyak orang yang menyepelekan juga sih. Kuliah kok belajar Arabiah ini gitu kan. Padahal orang yang pesantren saja pun dari sisi bahasa komunikasi yang benarnya pun masih banyak salahnya ya. Karena dia bahasa Arabnya gaya-gaya pesantren, gaya-gaya Indonesiaan ya. Nah, tapi yang kita inginkan dari pembelajaran bahasa Arab menggunakan kitab ini adalah agar mereka itu betul komunikasinya dan ditambah dengan belajar ilmu-ilmu alatnya. Jadi dia juga belajar nahwu sorobnya, balaghahnya, adabnya, sastranya. Seperti itu. Ya, alhamdulillah. Nah ini nih bagus nih. Aku ada mau nanya lagi. Oh mau tanya? lagi. Ustaz kan beberapa tahun sudah tentunya tidak hanya belajar Baina Yadek gitu Pak Ustadz ya. Mungkin buku-buku kitab yang lain juga udah Ustadz baca. Iya. Kira-kira kelebihan kita menggunakan Al-Arabiyyatu Baina Yadek ini apa Pak Ustadz dibandingkan beberapa kitab gitu. Memang yang lain kan juga menghasilkan orang-orang hebat Pak Ustadz. Betul. Jadi setiap buku itu tentu ada kelebihannya, ada juga kekurangannya sesuai dengan tujuan kenapa buku itu dikarang ya. Nah, jadi di sini kalau Arabiah Baina Yadek ini dia sama kalau kita baca di muqaddimah buku ini dia memang tarkisnya itu adalah al-lughah at-tawasuliyah dia. Al-lughah at-tawasuliyah apa jadi, itu? Itu bahasa komunikasi. Jadi dia bukan menganalisis teks seperti menganalisis kitab-kitab para ulama, menganalisis hadis, tidak. Iya. Dia itu adalah bagaimana orang itu setelah belajar nampak hasilnya dalam diri dia itu dia bisa berkomunikasi. Betul. Alhamdulillah. Dia bisa ngomong, kalau ada orang Arab dia bisa ajak bicara gitu. Kalau ada orang Arab ngomong sama dia bisa memahami seperti itu. Itu yang apa tujuan apanya gitu. Intinya itu. Bongkar-bongkar aib. Dan yang apa kabar gembiranya juga alhamdulillah. Untuk ini kan untuk tingkat apa ya? Tingkat SMP ya, SMP, SMA, kuliah.
sampai tidak ada batas usianya ya. Kalau untuk anaknya, khusus anak-anak, dan itu bisa diajarkan untuk usia 5 tahun sampai usia SD, SMP, dan SMA, ada namanya bukunya bernamanya Al-Arabiyah Baina Auladina. Al-Arabiyah Baina Auladina. Dan itu baru, dan alhamdulillah begitu sampai di Jakarta buku itu kan dicetak di Arab Saudi ya, di Riyadh. Begitu sampai di Jakarta malam ini, besoknya sudah saya pesan. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya untuk Sumatera Utara saya yang pertama kali pesan. Inilah bagusnya Ustaz. Jika kayak kami Ustaz, nunggu kapan ya trailer filmnya udah keluar gitu kan. Tetapi gini nunggu film yang jago. Begitu nyari Tapi nunggu ilmu enggak gitu. Yang gratisan. Alhamdulillah. Nah, jadi untuk itu Bang Wiring, untuk pemirsa di rumah dan juga para sahabat Arisalah ya yang di rumah, jangan lewatkan nih. Nah, ini udah dibuka nih pendaftaran di Stay As-Sunnah Bang Wiring. Iya, ini betul. brosurnya ada sama kita nih. Terbalik kan nampak. Itu kameranya. Iya betul. Nah, ini dia. Ini ya. Ini adalah kampus kami. Rata-rata kru Salam TV atau talent yang Anda lihat dan juga ustadz-ustadznya itu alumni sini. Ini hasil dari sini, insyaallah. Alhamdulillah. Ya, jadi cek aja lah nanti langsung di websitenya daripada kita jelasi panjang lebar waktu kita dikit lagi. Iya betul. Mana website Bang Wiring? Cek aja bisa di assunnah.ac.id gitu. Titik. Deso. assunnah.ac.id ya. Atau juga untuk bagi Anda ingin mendaftar secara online ya. Setelah tertarik gitu kan, silakan ketik di www.pmb.assunnah.ac.id. Oke, insyaallah. Nah, bisa juga lihat galeri-galeri mana, atau kadang orang Pak Ustadz tertarik itu karena fasilitasnya, tertarik karena mungkin jarak apanya Ustadz, jarak aksesnya gitu, atau bangunannya. Insyaallah ini ada sudah programnya. Ya kan? Betul. Kita dekat dengan bandara. Ada juga tol yang dekat dengan langsung ke pelabuhan dan bandara kan. Betul. Pokoknya tempatnya strategis. Ya. Apalagi di situ ada Bang Wiring. Oh iya. Dan tentunya ada Ustaz Ihsan insyaallah dalam mengajarkan. Sekarang Ustaz di takhusus di apa? Idat Lugah Ustaz. Iya betul. Sekarang saya ketua program persiapan bahasa Arabnya. Kok nggak dari dulu? Pas kita gitu ya. Alhamdulillah semua nggak ada beda sih sama Ustaz yang lain insyaallah Pak Ustaz ya. Ini cuma sampelnya aja Ustaz Ihsan di kesempatan kali ini ya. Sama nggak Ustaz masalah-masalah yang terjadi antara tahun-tahun yang lalu dengan yang sekarang ini, masalah para mereka yang belajar bahasa Arab ini Pak Ustaz? Atau ada perubahan? Ya begini, yang kita hadapi itu adalah sebenarnya kan kita di perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu sebenarnya kan dia bukan basis belajar lagi. Iya. Tapi dia basisnya adalah peningkatan, pengembangan, bahkan penelitian. Iya betul. Kalau bisa pun membuat produk baru. Itulah perguruan tinggi. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika belajar di As-Sunnah, tidak semua yang mendaftar itu adalah orang-orang yang punya basic bahasa Arab. Iya betul. Sehingga dia dari nol. Dia belum tahu apa-apa. Nah inilah yang membuat kita di awal-awal kita saring yang hanya bisa bahasa Arab ya. Di awal-awal namanya Idat Lughah, kemudian ada Stay. Tetapi yang kita saring dari luar itu yang belum ada basic bahasa Arabnya, sehingga nanti lulusannya itu berkurang standar kompetensinya, sehingga kita melakukan kebijakan untuk tahun sebelumnya ini kita buat persiapan setahun mereka itu kita genjot, kita fokuskan untuk belajar bahasa Arab. Nah, karena ketika nanti masuk di tingkat kuliah di Stay As-Sunnah itu wajib bahasa Arab Ustaz ya. Dan buku pembelajarannya itu rata-rata menggunakan bahasa Arab. Iya, berbahasa Arab. Nah, kecuali Ustaznya juga bahasa Arab nerangkan. Kalau yang kayak dibilang Ustaz kemarin, ya saya ingat mudir Stay As-Sunnah Pak Ustaz sekarang, Ustaz Mujahid, man fahima, man tenganga ya tenganga katanya. Betul. Iya. Ya alhamdulillah. Ya. Di waktu kita tinggal dikit lagi, Wiring, mungkin Ustaz kesimpulan Ustaz, walaupun sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul nih, tapi karena waktu kita yang sedikit, harapan saya sebenarnya program ini 2 jam. Iya. Dia harapannya supaya honornya tinggi Pak Ustaz. Ya itu kan ke nomor itu bonus. Ya, nomor sekian. Insyaallah, alhamdulillah. Itu sih nomor 2. Bonus yang dinantikan. Oke. Baiklah Pak Ustaz. Mungkin Ustaz bisa terangkan sedikit lagi Ustaz, sehingga ada ketertarikan yang muncul bagi mereka yang mungkin selama ini setengah-setengah niatnya, atau bahkan mungkin belum memunculkan niatnya untuk belajar bahasa Arab Ustaz. Masih takut belajar bahasa Arab. Jadi kalau kita perhatikan dari hubungan bahasa Arab itu dengan agama kita sendiri, bahwasanya
agama kita ini kan sumbernya bahasa Arab ya. Menggunakan bahasa Arab, Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, kitab-kitab para ulama berbahasa Arab, bahkan ibadah yang kita laksanakan itu dengan bahasa Arab. Dan disitulah sumber semua ilmu. Nah, ketika kita tidak mampu memahami bahasa Arab itu, maka kita pun tidak mampu untuk memahami yang diinginkan Allah dalam Al-Quran, yang diinginkan Rasulullah dalam hadis, dan diinginkan oleh para ulama kita dan agama kita. Dan inilah yang membuat iman kita lemah. Nah, ketika iman kita lemah, amal pun lemah. Ketika amal pun lemah, amar ma'ruf pun lemah. Ketika semua itu lemah, maka disitulah titik kita akan dijajah, akan tertindas dengan kaum-kaum yang lain. Betul, Masya Allah. Ternyata bahasa Arab adalah salah satu perisai kita dalam beragama. Makanya al-izzatu bil lughatil arabiyyah. Karena ketika Allah memilih itu ada sebab. Karena memang bahasa Arab itulah yang mampu untuk memberikan seseorang itu menjadi meningkat dia dari segala sisi. Iya. Jadi di sini maka saya mengajak kepada kita semua untuk seriuslah kita belajar bahasa Arab, terutama kalau kita masih muda, usia-usia kuliah. Maka pilihlah terlebih dahulu itu perguruan tinggi yang fokus kepada pembelajaran bahasa Arab. Nanti kalau sudah bisa berbahasa Arab, boleh memilih yang lain. Dan sekarang kan alhamdulillah punya program setahun sudah dianggap bisa berbahasa Arab, setahun, 2 tahun. Kalau dulu kita di pesantren 6 tahun. Ini kita sudah diberikan apa ya? Jalan singkat ya. Iya, betul. Ada jalan tolnya gitu. Biar cepat bisa. Nah, maka yang seperti ini maka kita harus lebih semangat, lebih tertarik untuk mengikuti program-program pembelajaran bahasa Arab seperti ini. Iya, betul. Alhamdulillah. Terlebih lagi nih, mungkin waktu kita sudah di penghujung acara Pak Ustadz. Terima kasih banyak ya Ustadz ya. Tapi ada satu nih masalah saya tambahan nih. Saya kalau buka media sosial Pak Ustadz, itu kan lagi sedang hanya virus corona. Saya baca nih, salah satu teman saya itu memotret salah satu lembaran dari kitab Iqra. Terus itu corona artinya virus corona. Kholako tercipta ya kan. Zamana pada zaman kadzaba penuh dusta. Ini dikait-kaitkan cocokologi gitu. Itu nggak boleh kan Pak Ustadz? Karena kan corona artinya adalah kalau di dalam bahasa Indonesia adalah kurun gitu kan, ataupun waktu kan begitu. Bisa juga artinya corona artinya korin ya, dekat ya. Korin, iya betul. Iya betul. Mendekatkan, bisa juga membeda-bedakan. Iya betul. Masya Allah, ini cocokologi seperti ini hendaknya dihindari nih sahabat keluarga Muslim ya. Jangan latah istilahnya. Ya harus pakai dalil yang ilmiah lah ya. Apalagi bahasanya nggak ngerti, itu penting juga belajar bahasa Arab. Baiklah. Baiklah. Ya udah, waktu kita sudah habis. Untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada sahabat keluarga Muslim dan juga para sahabat Arisalah yang tentunya masih setia mendengarkan dan menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Minal bidayah nihayah. Ya insyaallah. Terima kasih banyak untuk Ustadz Muhammad Ihsan telah hadir di sini. Jangan kapok Ustadz ya. Walaupun hanya teh manis. Yang penting gelasnya ada merek Salam TV-nya. Oh iya, jarang-jarang orang bisa. Boleh dibawa pulang ya kan. Jangan masa nanti kami gak punya gelas lagi. Baiklah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus memilih sekolah tinggi STAI As-Sunnah? Karena STAI As-Sunnah adalah sekolah Islam yang unggul dan profesional dalam pendidikan Islam dan dakwah, serta berdaya saing tinggi dalam skala nasional pada tahun 2020. Keunggulan STAI As-Sunnah, dosen dari dalam dan luar negeri, memiliki lembaga tahfiz Al-Quran, hadis, dan mutun ilmiah, fasilitas laki-laki dan perempuan terpisah, asrama dengan fasilitas yang memuaskan, ruang kuliah multimedia, memiliki studio Salam TV dan studio radio Arisalah FM, adanya ruang keterampilan menjahit, lab komputer, lab bahasa, dan micro teaching, adanya sarana olahraga dan native speaker, dan sejumlah keunggulan lainnya. Di akhir tahun, STAI As-Sunnah juga memberikan beasiswa prestasi bagi mahasiswa yang berprestasi. STAI As-Sunnah melahirkan sarjana-sarjana Islam yang aktif berbahasa Arab, menguasai ilmu-ilmu keislaman, terampil dalam berdakwah, dan memiliki satu bidang keahlian khusus secara profesional. Lulusan STAI As-Sunnah memiliki peluang kerja yang luas. PBA bisa menjadi guru bahasa Arab di tingkat sekolah dasar atau menengah, menjadi penerjemah bahasa Arab, menjadi trainer inovatif pembelajaran bahasa Arab,
menjadi pengelola lembaga pendidikan bahasa Arab, menjadi peneliti dalam bidang bahasa Arab, KPI, menjadi penyiar radio atau televisi, menjadi jurnalis atau wartawan, menjadi juru dakwah, menjadi humas, menjadi manajer administrasi lembaga dakwah, menjadi peneliti komunikasi Islam. Jika kita ingin anak-anak kita, generasi kita mendalami Islam secara kafah, baik dan benar, dengan ilmu-ilmu yang kuat, ilmu-ilmu yang dalam tentang keagamaan, tiada lain pilihan number one, As-Sunnah di Sumatera Utara. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengajak kepada seluruh anak bangsa ini, wabil khusus yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara, untuk dapat bergabung ke Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah yang berada di Tanjung Morawa. Tentu untuk menjadi generasi Islam pilihan yang dapat menjadi orang-orang yang membawa sunnah Rasul SAW, tidak hanya dalam teoritik tapi dalam implementasi dan pengamalan. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi telepon dan WA di nomor 0823 6189 1866